Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radmelia dari Lokal 3 MPIB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Amiruddin SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada bagian A. Ada apa sebenarnya masalah pendidikan atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Dalam mengajar, mungkin guru atau tenaga pendidik memiliki masalah tersendiri yang terkadang sulit dihadapi. Setiap masalah tersebut bisa disebabkan karena faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri guru itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu dari siswa atau lingkungan sekolah. Meskipun begitu, guru harus bisa mengatasi permasalahan agar pembelajaran tetap berjalan efektif tanpa masalah. Jika dihubungkan dengan kondisi real di lapangan, masih banyak persoalan sejumlah guru. 3 di antaranya yaitu 1. Guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola pembelajaran konvensional. Yang kedua, program peningkatan kualitas guru dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, program pengembangan keprofesian berlanjutan tidak dilihat sebagai program strategi yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Solusinya terhadap berbagai persoalan itu dapat dilakukan melalui peningkatan peran MGMP dan KKG serta mendorong guru untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan MGMP dan KKG atau kegiatan lainnya. Mendorong organisasi profesional guru untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru, termasuk dalam hal mutasi dan persebaran guru. Meningkatkan peran KKG dan MGMP sebagai wadah bagi guru untuk dapat berbagi ilmu dan keterampilan. Membuat jurnal guru dan menyediakan perpustakaan guru. Yang terakhir, pemerintah memfasilitasi dan menyediakan dana penelitian atau insentif bagi guru yang kreatif dan aktif menulis karya ilmiah, serta mengadakan lomba menulis karya ilmiah bagi guru secara periodik. Pertanyaan pada bagian B, apa masalah peserta didik kita saat ini dan solusinya? Banyak sekali masalah yang sering kita temukan dalam lingkungan sekolah. Dalam hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Sebagai seorang pendidik, kita wajib paham dan mengerti berbagai masalah tersebut demi keberhasilan rangkaian proses pembelajaran. Masalah-masalah tersebut: 1. Perkembangan jasmani dan kesehatan peserta didik. Yang kedua, masalah keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, masalah psikologis. Yang keempat, masalah sosial. Yang kelima, masalah kesulitan dalam belajar. Dan masalah yang terakhir adalah masalah kurangnya motivasi. Solusinya, sebagai pendidik harus mengetahui, mengerti, dan harus mampu memecahkan permasalahan apa yang dialami peserta didik. Pertanyaan pada bagian C, ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana solusinya? Bagian dari proses pendidikan adalah adanya sistem persekolahan yang ada di Indonesia, dan sekolah sebagai lembaga pendidik memegang peran penting dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengajaran dilakukan dengan tepat dan optimal sehingga siswa dapat belajar dengan antusias dan memahami apa yang diajarkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengajaran adalah penguatan sarana dan prasarana sekolah. Solusinya, guru harus mempunyai sikap kreatif, ditunjukkan dengan kemampuan melihat masalah, mencari ide dan gagasan dalam pembelajaran keterampilan, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah tidak menghambat pembelajaran dan pembelajaran dapat diterima oleh siswa. Selanjutnya, pertanyaan pada bagian D, ada apa sebenarnya dengan kurikulum, mengapa selalu berubah? Kurikulum
harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Perubahan kurikulum juga dilandasi pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat berbangsa maupun bernegara di Indonesia juga tidak lepas dari perubahan global maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beserta dengan seni dan budaya. Dalam kurun waktu tertentu, kurikulum harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup di zaman itu mampu menyesuaikan, dan pendidikan merupakan sebuah kunci untuk menghadapi tuntutan zaman. Selanjutnya, pertanyaan bagian E. Apa penyebab rendahnya mutu pendidikan? Penyebab rendahnya mutu pendidikan yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. 4, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Dan yang terakhir, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan mahalnya biaya pendidikan. Solusinya yaitu masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan segera dan ditangani. Dibanding dengan negara superpower, dari segi pendidikan Indonesia masih dikatakan tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya Indonesia dengan era Soekarno digadang-gadang sebagai macan Asia yang disegani. Masalah kualitas pendidikan Indonesia memang kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan kualitas pendidikan. Pertanyaan nomor 2 pada bagian A. Mengapa para pendiri negara merumuskan dan memilih Pancasila sebagai filsafat negara kita? Para pendiri negara merumuskan dan memilih Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia karena nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia sebelum diambil dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia terbentuk sebuah negara. 2. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Karena ideologi Pancasila juga hanya mengatur manusia sebagai individu atau masyarakat. Dengan demikian, Pancasila sah dijadikan sebuah filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila adalah asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar yang Pancasila diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sendiri dirumuskan sebagai nilai-nilai bangsa Indonesia yang luhur. Pengalaman butir-butir Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu hendaknya diterapkan juga di semua sektor kehidupan dari berbagai bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan pada bagian C. Cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan bisa dengan cara atau bisa dilakukan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajaran di sekolah. Selain di sekolah, implementasi atau penerapan nilai Pancasila pada perguruan tinggi juga bisa diterapkan, yaitu implementasi sila ketiga. Dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat dan semangat cinta tanah air, dan mengadakan kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong.
Pertanyaan pada bagian B, ada apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi dengan Pancasila? Dampak negatif jika pendidikan tidak diwarnai atau dipengaruhi Pancasila adalah bangsa kita berpotensi kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara dan tersesat ke ideologi lain, dan justru dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan apabila pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan di dunia pendidikan, Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati negara, serta melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila, yang menyebabkan menurunnya pemikiran dan dalam bidang pendidikan bagi warga Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga pada bagian A. Jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society. Learning society diartikan sebagai masyarakat belajar. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar, memakan terbentuk bangsa yang rajin belajar. Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang masyarakat madani, pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai learning society, atau bisa disebut dengan education society. Seperti yang dikutip oleh Muljono Dali Al-Rashidin dalam Syamsul Nizar, mengungkapkan beberapa harapan yang ingin dicapai melalui learning society, khususnya jika dikaitkan dengan perwujudan masyarakat madani. Menurut Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani adalah sebagai berikut. Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Ketiga, masyarakat yang mengakui HAM dan lain sebagainya. Jika untuk mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, perlu usaha-usaha yang dilakukan. Usaha tersebut adalah membentuk keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Memang tidak gampang mewujudkan keluarga gemar belajar, namun keberanian untuk mencoba dan berpikir kritis serta inovatif dapat membantu dalam mewujudkan keluarga gemar belajar. Pertanyaan selanjutnya pada bagian B. Jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus belajar. Belajar itu sebenarnya sudah hakikatnya. Contohnya saja pada waktu kecil atau masih bayi. Untuk bisa berjalan kita harus merangkak, berdiri baru bisa berjalan. Karena semua itu butuh proses. Proses itu yang tadinya disebut dengan belajar. Belajar adalah proses bagaimana kita